Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan channel Bima Jakarta. Jadi kali ini kita bahas ya mengenai tips memilih tukang harian. Kalau kemarin sebelumnya sudah dijelaskan mengenai perbandingan antara tukang harian dan tukang borongan, dan kalau hari ini di video ini kita bahas mengenai tips memilih tukang harian gitu ya. Kenapa saya bahas seperti itu? Karena memang pengalaman saya atau saya alamin sendiri ya, gimana caranya memilih tukang harian. Jadi gini teman-teman, untuk pembangunan renovasi rumah saya memang tidak menggunakan borongan tetapi menggunakan tukang harian. Dan tukang harian pun juga harus Anda teman-teman perhatikan ya, jangan asal-asalan juga. Dan saya juga berdoa buat teman-teman yang hari ini atau saat ini sedang membangun, mudah-mudahan teman-teman yang menggunakan tukang harian maupun borongan diberikan kelancaran ya. Dan mudah-mudahan rumah yang sedang dibangun menjadi rumah impian. Oke teman-teman, jadi gini ya, saya sendiri untuk memilih tukang harian itu biasanya saya akan mencari rekomendasi dari orang-orang yang sudah membangun atau menggunakan tukang tersebut, entah dari saudara, entah dari teman, atau dari tetangga. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu melihat hasil kerjanya. Jadi kalau kita sudah kenal orangnya, kita lihat hasil kerjanya apakah bagus atau tidak. Misalnya kita akan kunjungin beberapa rumah yang pernah mereka kerjakan. Kita lihat aja hasil temboknya, atau lantainya, atau plafonnya, atau genteng-gentengnya. Kita lihat semuanya tuh teman-teman. Dan yang ketiga setelah nomor 2 tadi ya, jadi yang ketiga ini adalah kalau kita sudah melihat oke, cocok, yang ketiga itu adalah melihat harganya. Harganya per harinya berapa sih gitu ya. Kita akan lihat apakah worth it atau sesuai dengan budget kita atau tidak. Biasanya rata-rata kalau tukang harian itu umumnya hampir sama semua ya. Jadi kalau misalnya tahun di 2001 terus 2002 itu rata-rata hampir sama. Paling beda di kisaran 10 sampai 20 ribu antara kenek dan tukangnya gitu ya. Dan kenek sama tukang biasanya harganya akan berbeda, dan itu biasanya menjadi satu paket, kenek dan tukang. Dan kita juga harus menghitung budgetnya untuk tukang tersebut, apakah sesuai dengan anggaran kita atau tidak gitu ya. Kalau terlalu mahal ya teman-teman bisa menawar atau mencari tukang lainnya gitu ya. Oke, selanjutnya kalau anggarannya sudah oke, kita selanjutnya adalah melihat proses cepat atau tidaknya mereka kerja gitu, karena akan mempengaruhi nih. Kalau ternyata lambat gitu ya, teman-teman juga harus memikirkan berapa lama untuk rumah yang akan kita bangun gitu ya teman-teman. Jadi nomor 4 tadi ya, nomor 4-nya adalah proses kerjanya cepat atau lambat ya gitu. Biasanya sih semakin banyak tukangnya semakin cepat pekerjaannya gitu. Biasanya seperti itu, tapi ya belum tentu juga ya. Rata-rata untuk renovasi rumah 2 lantai itu kisarannya 4 tukang sampai 6 tukang gitu ya, tergantung teman-teman. Kalau 3 tukang kayaknya agak susah ya, kecuali kalau sudah finishing gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang nomor 5 adalah setelah deal harga kita harus tanya juga tuh, misalnya apakah sudah include makan atau belum gitu ya, atau kita cukup menyiapkan kompor, nasi, gas dan lain-lain ya, atau gula kopi gitu ya, dan galon aqua. Dan mereka nginep di mana? Biasanya sih kalau yang sudah saya alamin adalah mereka nginep di rumah yang sedang dibangun. Jadi nanti ada satu ruangan yang memang tidak dipugar gitu ya, maksudnya tidak diacak-acak gitu ya. Nanti biasanya paling akhir setelah selesai semuanya dia akan pindah ke ruangan lainnya gitu teman-teman. Jadi tadi nomor 5 sudah ya. Dan nomor 6 teman-teman, kita harus perhatikan juga nih, sebenarnya ini agak-agak tricky juga ya, karena biasanya tukang kalau udah bekerja di berbulan-bulan biasanya itu suka ada aja ya pulang kampung gitu ya. Nah ini teman-teman kasih ini ya, kasih penjelasan atau kasih
apa ya namanya tuh, kasih penjelasan bahwa kalau mau mudik itu tidak boleh dari 2 orang gitu ya. Mungkin dari 4 orang boleh mudik selama 1 minggu gitu ya. Setelah itu kembali gitu ya. Jangan semuanya mudik. Biasanya kalau semuanya mudik ya nanti pekerjaan kita akan terbengkalai. Dan kita juga jelaskan selama mereka mudik kita tidak bayar, dan uang mudiknya ya tanggungan mereka sendiri ya, karena yang menginginkan mereka mudik adalah mereka gitu ya. Jadi kita hanya membayar saat mereka kerja gitu ya teman-teman. Ini bukan masalah pelit atau tidak, tetapi ini adalah masalah profesional gitu ya. Jadi yang tadi ya nomor 6-nya, terus nomor 7-nya kita juga berhak ya menanyakan mengenai target kita nih, terus mereka bisa menargetkan kapan gitu ya. Jadi sama-sama targetnya harus sama. Misalnya rumah kita bisa selesaikan perkiraan 4 bulan gitu ya, dan penggunaan bahan-bahan dan lain-lain gitu ya selama 4 bulan ini gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu mulur-mulur gitu ya, karena saya pernah lihat juga ya yang tukang itu sangat memanfaatkan karena ownernya atau pemilik rumahnya itu terlalu baik sehingga diulur-ulur waktunya. Kasihan gitu sebenarnya. Dan juga ini buat tukang-tukang yang kebetulan mendengarkan video ini, ya minta tolong ya, karena kita kan kerja ya gitu, sama-sama bekerja. Pemilik rumah juga menginginkan rumahnya selesai dan rapi dan lebih cepat, dan begitu juga dengan tukang-tukang kalian ya, semuanya juga harusnya juga memahami ownernya untuk menyelesaikan rumahnya. Kita sama-sama amanah gitu ya, sama-sama amanah supaya apa yang kita kerjakan tuh menjadi barokah. Dan seperti itu ya, dan masih banyak lain-lainnya gitu ya. Yang pasti kita sama-sama mengharapkan pekerjaan ini selesai dengan baik. Oke teman-teman, nah dari pengalaman saya sedikit ya mengenai tukang yang saya alamin yang kurang enak ya, yaitu adalah mereka mudik gitu ya, mudik bareng-bareng gitu. Jadi pekerjaan yang harusnya bisa selesai cepat ternyata terbengkalai gitu ya. Jadi kita tentunya akan, apalagi teman-teman yang kontrak kayak saya gitu ya. Jadi saya harus kontrak dulu di rumah lain, dan itu kan biaya kontraknya juga mahal teman-teman ya gitu. Jadi ada pengeluaran tambahan untuk kontrak, seharusnya 3 bulan menjadi 4 bulan atau 5 bulan gitu ya untuk kontraknya. Dan ini beban untuk biaya juga, walaupun ya kelihatan kecil tapi ya gimana ya teman-teman ya, kan kita juga pengen rumahnya cepat jadi gitu ya. Dan ini saya alami sendiri ya teman-teman. Jadi tukangnya benar-benar menurut saya sih kurang pengertian ya. Jadi ya mereka pergi begitu aja, kerjaan ditinggal begitu aja, sehingga ya harapan kita untuk selesai rumahnya ternyata nggak tercapai teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, jadi tadi ya ada 7 tips ya untuk memilih tukang harian. Yang pasti saya berdoa ya, baik yang pemilik rumah maupun owners dan juga para tukang, kita sama-sama manusia, sama-sama bekerja sama gitu ya. Kita pemiliknya membayar dan tukangnya memberikan pelayanan terbaik, dan memberikan, jangan diulur-ulur juga ya. Kalau memang bisa bekerja lebih cepat, usahakan lebih cepat ya teman-teman semuanya. Yang penting tuh amanah gitu teman-teman. Pekerjaan yang dikerjakan dengan baik, sesuai tanggung jawab dan amanah, itu akan menghasilkan nilai barokah yang sangat tinggi ya gitu, sehingga kedua belah pihak saling senang ya, karena kalau senang kita sama-sama sehat gitu, tidak ada yang disakiti dan juga tidak ada yang kecewa gitu. Oke teman-teman, selamat membangun. Dan yang memilih tukang borongan juga bagus ya, karena saya juga beberapa teman ternyata menggunakan tukang borongan dan hasilnya juga bagus. Dan juga teman-teman yang menggunakan tukang harian, yang terpenting adalah komunikasi antara pemilik dan tukang itu berjalan lancar, dan juga tukangnya juga memahami apa yang diinginkan oleh si pemilik rumah gitu ya. Dan saya doakan semuanya lancar. Terima kasih sudah menonton video Bima Jakarta, dan jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.